إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ikhwatal iman, kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya tugas mulianya datang ke tengah umatnya untuk mengajarkan mereka bagaimana beribadah dengan baik dan benar kepada Rabb-nya Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Namun di antara tugas utama yang penuh hikmah, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk berdakwah ke tengah umatnya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Maka kesempurnaan agama seorang muslim bukan hanya di dalam ibadah yang dilaksanakan yang berkaitan tentang hablum minallah, tetapi kesempurnaan agama seorang muslim juga berkaitan tentang muamalahnya, tentang akhlaknya, yaitu hablum minan nas. Bagaimana mereka menjalin komunikasi dengan baik, dengan penuh adab-adab islami, dengan penuh akhlak-akhlak karimah, sebagaimana akhlak dan adab yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, suri tauladan umat ini, bukan hanya mengajarkan bagaimana seorang hamba bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadahnya. Namun Nabi kita adalah merupakan teladan yang baik di dalam akhlaknya, di dalam adabnya, sebagaimana yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Quran surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat suri teladan yang baik dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan contoh pribadi yang baik yang hendaknya diikuti oleh umat ini, diikuti di dalam ibadahnya, diikuti di dalam akidahnya, diikuti di dalam tutur katanya, diikuti juga di dalam perbuatannya, di dalam lisan, di dalam perbuatan, di dalam akhlak, di dalam amal, dan segala apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya oleh umat ini, oleh umat Islam, kaum muslimin hendaknya menjadikan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan untuk diikuti. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan orang yang sempurna di dalam ibadah, orang yang sempurna di dalam akhlaknya. Maka ketika umat ini ingin mempelajari bagaimana cara ibadah yang baik dan benar untuk mendekatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pelajari daripada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat ini ingin menghiasi dirinya dengan perhiasan yang indah, yaitu adab-adab Islam, akhlak karimah, akhlak yang mulia, sopan santun, tata krama, dia ingin hiasi dirinya dengan adab-adab yang mulia, akhlak karimah, maka pelajarilah dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh dengan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ibadah akan memudahkan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ucapan dan perbuatannya, maka ini adalah merupakan sebuah perbuatan yang memiliki kemuliaan dan keistimewaan yang dapat menjadikan kita berada di dalam kebaikan di dunia dan menjadikan kita berada di dalam kebaikan di akhirat kelak. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukhbirukum bi ahabbikum minni au bihabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Inginkah aku beritahukan kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling aku cintai dari umat ini, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat,
Mereka adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanukum khuluqa, yaitu orang yang paling baik dari kalian di dalam akhlaknya. Maka siapa yang ingin mendapatkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang ingin mendapatkan tempat istimewa yang duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, maka hendaknya dia perbaiki akhlaknya, dia perbaiki adabnya, dia perbaiki tata keramanya sebagaimana yang telah diajarkan dan dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukankah iman inilah yang menjadikan seorang hamba untuk bisa masuk ke dalam surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidaklah bisa masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan di antara bentuk upaya seorang hamba agar menjadikan dirinya beriman dengan keimanan yang sempurna adalah dengan menghiasi dirinya, menghiasi tutur katanya, menghiasi perbuatannya dengan akhlak karimah, akhlak yang mulia yang telah dicontohkan dan diajarkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imana, orang yang paling sempurna imannya adalah ahasinuhum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Maka dalam faidah khutbah ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya kita bukan hanya diperintahkan untuk bisa berupaya melaksanakan amal dengan sebaik-baik amal, ahsanu amala, tetapi kita juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk memperbaiki akhlak dan adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun juga akhlak dan adabnya di antara manusia. Maka mari kita berupaya untuk memperbaiki dua perkara, yaitu bagaimana cara kita beribadah dengan baik dan benar. Inilah yang senantiasa kita perbaiki, dan juga bagaimana kita bermuamalah dengan adab dan akhlak yang mulia. Hendaknya ini pun juga kita perbaiki dan kita tingkatkan demi mendapatkan banyaknya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan demi mendapatkan banyaknya kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seorang mukmin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Dan di antara upaya untuk bisa menjadikan diri ini sebaik-baik takwa kepada Allah adalah dengan amal serta akhlak yang mulia. Perbaikilah kualitas amal kita sesuai dengan pedoman sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perbaikilah kualitas daripada akhlak dan adab kita sebagaimana yang telah diajarkan dan dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, teruslah kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mudah mengenal dan mengetahui bagaimana cara beribadah dengan baik kepada Allah. Dan dengan mengetahui dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui bagaimana seorang muslim dia menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia sebagaimana akhlak yang telah terdapat dari pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia berupaya mempelajarinya, dia berupaya untuk mengamalkannya, dan setelah itu teruslah dia meminta kepada Allah agar dirinya perilakunya senantiasa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita meminta kepada Allah tabaraka wa taala, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi, wa fi riwayatin fa ahsin khuluqi. Maka ini adalah di antara doa yang mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang hendaknya kita terus meminta kepada Allah agar kita senantiasa diperbaiki akhlaknya, adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajarilah sunnah Rasul dari akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalkanlah, hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, kemudian mintalah terus agar dianugerahkan akhlak-akhlak yang mulia yang dapat menjadikan diri kita mulia di dalam kehidupan dunia ini dan menjadikan diri kita mulia di dalam kehidupan akhirat kelak. Inilah beberapa
faidah nasihat yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki adab dan akhlak kita. Semoga setiap amal kita diterima, setiap doa-doa kita diijabah, dan semoga setiap kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khotimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.